efek dari hormon steroid anabolik ini. Ya efek jenis lainnya banyak, ada yang stimulan bikin on terus, nggak ada capeknya. Ada ini biasanya amfetamin tergolong narkotika. Jadi waktu H-1-nya malam-malam dia nggak bisa buka tuh sampai buka botol air mineral tuh suruh temennya, ya udah kayak batuk. Aku tusuk, relax, besoknya dapat emas. Keren. Gak semua PB punya prinsip kalau atlet sehebat apapun, kalau cedera nggak bisa apa-apa. Ya jadi nggak semua PB perhimpunan pengurus besar olahraga ini peduli untuk bawa dokter untuk urusan-urusan macam begini. Kalau di sana siapa mau nolongin? Nah itu dia. Ya, kalau nggak ada dokter mau kemana? Itu juga pakai yang dan perlu memang metode yang cukup instan. Kalau fisioterapi kadang perlu lebih banyak waktu kan, dia perlu 2 kali seminggu, sebulan, 2 bulan. Kalau ini besok tanding bagaimana? Dia udah latihan sepanjang tahun loh. Hidupnya cuma buat itu, buat nyabet bonus tadi yang nggak bisa dipungkiri ya, mereka ada motif ekonomi pastinya jadi atlet. Karena kalau atlet dayung nih TC-nya sepanjang waktu. Training centernya sepanjang tahun gak ada berhentinya, sekarang pun lagi TC. Mau lebaran, mau Natal, mau tahun baru semua tetap TC. Ya, jadi memang mereka hidupnya habis di sini, yang tentunya worth it buat bonus-bonus tadi. Oke, jadi memang hidup atlet nih kita mesti tahu semuanya buat olahraga. Jadi dia bangun tidur latihan sekali 2 kali, siang tidur siang, bangun latihan sore, tidur malam, udah gitu aja hidupnya. Ya itu hidup atlet yang aku tahu sebagai dokter timnas bener-bener, karena aku mesti visit mereka tiap minggu. Harus dipantau terus kan? Ya, seminggu. Ya, seminggu di Jatiluhur canoeing, seminggu di rowing, Pengalengan. Jadi kita ada 3 cabur di dayung ini, Dr. Reza. Rowing yang mundur, yang dayungnya ke depan dia mundur, canoeing satu-satu atau ke kanan kiri, sama perahu naga. Satu perahu 10 orang. Itu yang ada pakai genderang, dia rame-rame. Biasanya dari atlet canoeing. Nah, jadi setiap minggu aku harus ke mereka. Biasanya mereka datang tuh 2 minggu sekali kan, berarti kan satu tempat. Dok, kapan datang? Kita udah kangen jarum dokter nih. Pijit sudah nggak mempan. Karena udah di dalam. Karena memang udah segitu kerasnya mereka latihan. Pijit itu bisa beresin kalau di atas. Pijit berapa dalam sih paling 2 cm. Kalau dia kuat banget sampai biru-biru tuh baru nyampe 5 cm itu. Jarum aku ada yang 7,5 cm. Jadi kalau tangan mereka udah kayak batu kadang-kadang tuh. Itu bikin kesemutan nggak berasa apapun loh. Di ini loh, baal gitu. Ototnya jadi tegang ya? Peredaran darah, nerve-nya ketekan ya? Karena peredaran darah ketekan, obat nggak mampu, nggak bisa nyampe. Karena nggak masuk. Karena nggak nyampe, karena nggak masuk ke sana. Nih, masuk ke bahu nih, sejuta umat nih. Kadang-kadang bukan atlet doang, pasien-pasien juga banyak nih bahunya. Yang disalahin bantal. Salah bantal ya. Oh iya. Kan kayak gitu kan. Yang duduk lama, pinggang. Aduh, pinggang udah biasa deh tuh ya. Jadi sakit pinggang, nyetir lama lah, duduk lama di kantor buat laporan. Itu bukan cuma atlet doang. Kalau mereka memang pakai berat kan, jadi emang aku harus visit sini. Jadi bisa untuk non atlet juga tuh ya, terapi itu ya. Ya akhirnya misalnya nih contoh, ini kalau di dayung aku datang 20 atlet ngumpul gitu. Gantian satu tusuk, kadang-kadang mereka satu tusukan udah beres. Dan satu tusukan cuma 1-2 detik gitu kan. Dok, time out, kalau ada lagi digantian dulu. Jadi karena sakit. Kalau sakit, itu jarumnya harusnya kalau nggak ada masalah nggak berasa apapun. Kalau dia sakit berarti memang di situ masalahnya heboh. Karena ototnya kusut begitu karena dia lurus lagi. Dan itu ada bendanya. Kalau kita mau pakai tahu tuh pakai USG. USG itu ketahuan otot kusutnya. Iya, jadi bisa juga sebenarnya pakai itu, tapi kalau aku tangan aja. Karena tanganku udah nggak bisa dibohongin. Iya, karena sering jam terbang mereka sebanyak itu ya, jadi gitu. Nah, akhirnya misalnya aku praktek di rumah sakit ada pasien olahraga. Aduh, aku dari ini nih dok, lari nih dok, sakit nih sebelah ini nih, pegel-pegel nih, ototnya tegang di situ. Dia sembuh, dok, mama saya bisa nggak? Oh, jadi itu semua dong ya? Dan seinstan itu memang. Keluhannya tuh memang bisa dialami oleh siapa saja, atlet terutama ya. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke tanah netizen. Oke? Ini kebetulan ada netizen yang bertanya, kalau dok, saya sering pegel-pegel ketika bangun tidur gitu, kenapa ya? Pas banget ya, dokter itu udah ngomongin salah bantal. Ingat bukan salah bantalnya. Betul, bukan salah bantal ya, ototnya tegang. Nah, tegang ini penyebab, dan bukan cuma leher, bukan cuma salah bantal. Pinggang kadang-kadang bangun jompo banget. Umur masih 20-30. Nah, langsung tunjuk-tunjukkannya aja. Bangun tidur, dok saya bangun tidur mesti pegangan dulu baru bisa bangun. Aduh, pinggang kok pegel banget ya, rasanya sakitnya. Otot pinggangnya tegang, otot lehernya tegang. Itu kenapa? Bisa gara-gara
Nih, lihat gadget, lihat depan handphone. Ini kalau kita nggak lurus di depan, ini leher mesti begini kan? Menyangga kepala ya? Ini bisa sampai otot leher bisa sampai 27 kilo bebannya. Karena dia nggak tegak kan? Dia di tengah, jadi kayak dia megang sendiri dan emang pegang gadget sejam, 2 jam, kadang-kadang 3 jam, 4 jam. Nah, nggak berasa. Apalagi kalau megangnya udah begini nih, ya kan? Udah bukan udah pasti begini, udah maju kan? Gini lama. Betul ya. Itu postur salah satu yang paling penting. Yang kedua memang ototnya lemah. Otot leher lemah jadi gampang nggak pernah tegang. olahraga berarti. Pernah olahraga nggak pernah latihan penguatan otot leher. Otot pinggang lemah ya sakit pinggang. Jadi harus kuat ya. Mesti latihan semua, latihan penguatan otot leher, latihan penguatan pinggang ya. Itu perlu karena otot yang tegang ini memang sumber segala macam masalah. Contohnya saraf kejepit. Ya, banyak orang bilang, dok saya saraf kejepit. Kejepitnya kejepit apa? Kejepit tulang apa kejepit otot? Nah, iya benar. Itu. Karena sebenarnya yang perlu dioperasi biasanya cuma 10%. 90% itu urusan otot ya. Yang bisa diberesin dengan brain healing ini sebenarnya. Jadi banyak pasien aku tuh suruh operasi, kok hilang dok? Kok nggak sakit pinggang lagi? Udah mau apain lagi? Karena ternyata ototnya udah dirilis, ininya balik lagi. Ternyata masalah otot aja udah terisa. Ada juga pasien, dok, baru ketemu sih, aku udah 15 tahun loh sakit pinggang. Dan itu bertahun-tahun tuh biasa ternyata. Dok, aku dari kuliah, aku pikir emang mesti sekeras ini. Sakit terus pinggangnya, lututnya, bahunya. Ya, nggak boleh, harusnya otot tuh tetap ada di situ. Latihan ada, tapi nggak boleh keras. Karena kalau keras dia jadi nggak bisa tumbuh, dia jadi nggak lancar aliran darahnya, dia jadi bikin sakit, nggak nyaman. Ya, jadi emang mesti diberesin, dan begitu udah beres, kau udah ya, nggak ada apa-apa lagi. Kira-kira. Oke, Dokter Nita, ada pertanyaan netizen selanjutnya. Kenapa sih kalau lari kadang terasa nyeri di perut sebelah kiri? Kalau ini urusan pencernaan nih, Dokter Reza. Kayaknya salah larinya nggak sih? Salah larinya. Habis makan. Nah, betul. Iya. Biasanya kedekatan sama makan. Makan itu harusnya 2 jam sebelum atau sesudah lari. Kalau mau makan ringan boleh. Yang cepet, pisang lah, sereal apa Nutrijel itu boleh. Tapi kalau makan besar, belum 2 jam udah lari. Kan sistem pencernaan sama sistem yang olahraga nih simpatik sama parasimpatik beda. Jadi kalau makanan yang ngatur parasimpatik, sistem yang berlawanan dengan sistem yang bekerja saat kita olahraga. Ya, jadi saat dia belum beres ngurusin si pencernaan, parasimpatiknya belum selesai kerja, kita udah mesti lari. Ya, mesti siap dikejar anjing kan, parasimpatik tuh yang bikin kita terjaga benar. Jadinya parasimpatiknya dikorbankan. Ya, jadilah yang beresin dia buat lambung, buat apa belum beres, dia udah harus lari dipakai ke yang lain. Jadi dia akan bisa bikin rasa tidak nyaman di bagian perut sebelah kiri, tempat lambung kita yang belum beres kerjanya. Lambungnya masih terisi gitu ya? Terisi. Mungkin kedorongan diafragma gitu ya? Bisa juga ya, karena semuanya harusnya jadi fokus ke otot kan, jadi nggak ada yang ke sana, jadilah dia kurang oksigen di sana, kurang bisa bekerja. Jadi waktu makannya mesti dijarakin. Posisi lari juga ya? Posisi lari juga bisa. Lari, ya mesti tahu tuh bagaimana cari lari yang benar, dan tiap orang cocok-cocokan sesuai dengan postur tubuhnya. Oke. Satu lagi Dokter Nita, idealnya olahraga dalam seminggu minimal berapa kali sih? Kalau untuk orang normal nih ya, bukan untuk atlet tadi ya. Iya, atlet kan tiap hari ya, 3 kali sehari. Oke, ini adalah pertanyaan yang lovely people mesti tahu jawabannya, karena olahraga itu obat. Exercise is medicine. Gitu. Kalau obat punya resep Dokter Esa. Nah, ini jenis olahraga yang mesti dilakukan kita buat jadi bugar. Bugar itu bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan. Dan kalau ditambahkan aktivitas lain, kita mesti sanggup nih melakukannya di luar kebiasaan sehari-hari. Contohnya, misalnya suruh jalan jauh nggak ngos-ngosan, itu bugar tuh namanya. Suruh duduk lama nggak sakit pinggang, itu bugar. Suruh ngejar kereta nggak encok abis itu, ya itu bagaimana cara seseorang bisa jadi bugar. Bugar ini kok nggak ada capeknya ya? Kok dia enjoy aja ya melakukan aktivitas sehari-hari? Beda sama sehat. Kalau sehat itu keadaan tanpa penyakit, semua parameternya kalau dicek rapotnya bagus. Orang sehat pasti bugar nggak ada? Belum tentu ya. Orang sehat belum tentu bugar, semuanya parameternya bagus, suruh jalan jauh dikit ngos-ngosan. Orang bugar pasti sehat? Udah pasti. Emang nggak ada atlet yang asma? Belum tentu juga. Emang nggak ada atlet sepak bola yang tiba-tiba serangan jantung? Iya benar. Ya kan? Jadi kelihatannya bugar, belum tentu sehat. Jadi bugar dan sehat ini 2 hal yang berbeda. Tapi saling berpengaruh. Utamanya adalah bugar. Bugar bisa bikin orang jadi sehat. Orang sehat nggak bisa jadi bugar kalau
sehatnya nggak pakai olahraga. Sehatnya caranya ada, pilarnya kan ada yang bilang 5 ya. Istirahat cukup, makan bergizi teratur, semua gizi seimbang, olahraga cukup, hindari stres, hindari perilaku tidak sehat. Ya, merokok, minum alkohol. Dok, saya mau kurus tapi saya nggak mau olahraga. Banyak. Karena gemuk juga nggak sehat loh. Gemuk juga rapotnya jelek loh, ya MT-nya kan tinggi. Tapi nggak mau olahraga. Dia bisa jadi sehat tapi dia nggak bugar. Makanya orang yang mau kurus dengan kurangin makan nggak boleh olahraga. Oh iya ya. Kan yang very low calorie diet kan sampai nggak boleh treadmill kalau dia misalnya ke dokter gizi. Oke, dia sehat, dia turun dulu, itu tujuannya adalah menurunkan dulu. Tapi saat itu dia nggak bugar. Karena sudah apa-apa dia nggak bisa, orang lemes nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau mau sehat dan bugar emang nggak ada cara lain, mesti kita yang gerak. Olahraga. Nggak ada yang bisa gerakin. Kalau yang lain buat makan bisa pilih catering, sehat. Olahraga nggak bisa olahragain ya. Mesti gerak sendiri. Ada 3 jenis olahraga yang mesti dilakukan dan nggak boleh salah satu aja karena 3-tiganya ini yang mendukung kebugaran. Apa itu? Jantung, olahraga untuk kebugaran jantung paru, daya tahan jantung paru, cardio, respiration, endurance, itu nama lainnya aerobik. Ini olahraga semua yang pakai gerakan ritmik kontinu, gerak, lompat lah, pindah tempat, dia mesti terus-terusan, jalan, lari, sepeda, berenang, naik turun tangga, lompat tali. Ya itu yang buat jantung paru kita, karena jantung paru ini adalah 2 organ yang mesti tetap kerja sampai kita tutup usia, sampai kita berhenti. Kalau satu jantung nggak berdetak semenit kan serangan jantung, semenit. Kalau paru nggak napas kan gagal napas ya dokter saya. Jadi 2 organ ini mutlak mesti nemenin kita sampai kita meninggal gitu. Jadi jangan dan jangan sampai gara-gara mereka berhenti kita tutup usia. Kan maunya gitu ya. Bikin bugar kan maunya gitu. Kita tetap jantung parunya bagus, meninggalnya gara-gara yang lain gitu. Jangan gara-gara 2 ini, karena 2 ini yang paling vital gitu ya. Ya, meninggal gara-gara yang lain, jangan gara-gara sakit jantung, jangan gara-gara sakit paru. Itu cuma bisa dilatih dengan latihan aerobik. Yang kedua, otot. Latihan daya tahan, kekuatan dan daya tahan otot. Itu latihan beban. Gym. Biasanya bagi 3, ada yang bagi 3, upper, core, lower. Core tuh pusat, upper tuh tangan, bahu, core tuh dada, perut, punggung, pinggang, kaki tuh leg semuanya gitu. Tuh latihan otot mesti ada di situ. Masalahnya otot kalau nggak dilatih makin lama makin kecil ya. Di atas 40 tahun lebih gampang lagi kecil. Dan kalau otot udah kecil itu tadi penyebabnya. Leher, salah bantal, nggak kuat, ototnya kecil, nggak ada di situ, nggak ada yang jagain. Pinggang, lutut tuh berarti otot paha atas depan belakang, paha bawah depan belakang nggak kuat. Jadinya lututnya bebannya berat. Kalau otot atas bawah semua kuat. Lututnya nggak beban, dia yang pegang otot. Yang terakhir fleksibilitas, latihan stretching. Kenapa? Gara-gara otot yang pendek yang nggak ditarik biar panjangnya tetap di tempat yang seharusnya itu gampang kaku sama kram. Nah kaku kram nanti balik lagi gitu ke yang otot tightness tadi. Nah dokter Raisa, 3 latihan ini punya resep beda-beda. Latihan aerobik minimal 3-5 kali seminggu 30-60 menit. Jadi nggak boleh berhenti 30 menit baru dapat manfaat sesuai resep. Jadi kalau kurang dosisnya kurang, jadi kurang bermanfaat. Kalau kelebihan jangan lupa loh, olahraga bukan makin lama makin banyak makin bagus. Makin banyak overdosis. Overdosis juga cedera. Ya nanti bahaya juga. Ujung-ujungnya ke praktek aku. Ya jadi badan boleh dibiarin beresin sendiri dalam 3 hari. Lebih dari 3 hari berarti kita mesti tolong dia. Karena badan mekanismenya 3 hari dia bisa beresin sendiri. Kalau lebih jangan dibiarin bertahun-tahun. Jadi yang pertama latihan aerobik 3-5 kali seminggu 30-60 menit. Jalan, sepeda, berenang. 30 menit jangan berhenti. Tetap saya. Mau di mall boleh juga. 30 menit jangan berhenti, jangan bentar-bentar beli boba. Lihat lagi. Jadi olahraga dong. Atau masuk ke baju, lihat-lihat dulu. Kan itu diem. Nah, jadi mesti jalan terus di mall dengan kecepatan sedang. Jangan yang santai banget, kalau santai banget kurang, intensitas sedang. Kedua latihan gym. Hati-hati soal latihan gym. Kenapa? Latihan membentuk otot ini perlu recovery 48 jam antara otot yang sama. Oh ya? Artinya, kalau misalnya di hari Senin latihan nih, semuanya nih ya, Selasa Rabu dia mesti diem. Kamis dulu baru? Kamis baru latihan lagi. Oh iya. Kenapa? Gara-gara latihan gym ini menghancurkan otot supaya dia bangun lagi yang bagus. Itu prinsip badan kita. Yang jelek dihancurin biar tumbuh yang baru yang bagus. Saat dia lagi numbuhin, kita hancurin lagi, cedera. Nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Jadi latihan susah ya? Nah, itu susah itu. Bahkan ada beberapa yang kelebihan. Karena kelebihan jadi nggak jadi-jadi. Saya tuh pernah loh sampai nge-gym 2 kali sehari. Nggak jadi-jadi sih. Ya badannya gini-gini aja. Jadi dokter Raisa, nge-gym 2 kali seminggu lebih bagus hasilnya daripada 5 kali seminggu.
I see. Ini mendingan aerobik itu tadi ya. Aerobik iya, gym juga kudu. Gymnya yang 2 kali, maksudnya diseliginnya. Betul, jadi kalau aerobik kita boleh tiap hari. Kalau gym ini cukup Senin, Kamis, Selasa, Jumat, Rabu, Sabtu. Kecuali sebenarnya tergantung waktunya. Kalau waktunya cuma bisa 10 menit, misalnya hari Senin upper, Selasa lower. Jadinya gitu-gitu aja. Jadi kan Kamis baru 3 hari baru atas lagi kan. Jadi intinya mesti ada 48 jam recovery antara otot yang sama. Terakhir stretching. Kalau stretching ini boleh sesering mungkin. Setiap hari juga 2 jam sekali boleh. Karena sebenarnya nggak boleh duduk 2 jam tanpa berdiri. Nah, kita belum 2 jam. Udah 2 jam belum ya. Begitu Dr. Reza dan lovely people, jadi mesti tiga-tiganya. Jadi nggak ada grup sepeda doang, nggak nge-gym. Karena buat sepeda tuh perlu otot pinggang yang kuat loh, perlu otot kaki yang kuat loh. Buat lari juga perlu latihan penguatan otot kaki. Oh gitu. Jadi masih ada aerobik, strengthening atau gym, dan fleksibilitas atau stretching. Oke, wah keren banget ilmunya Dok Nita. Terima kasih banyak. Ini pasti bermanfaat banget, semua lovely people jadi tahu ya, ternyata olahraga yang tepat seperti itu, dan apa aja yang harus dihindari, apa aja yang harus dilakukan. Take notes ya semuanya ya. Thank you so much sudah hadir di channel ini. Dan buat semuanya jangan lupa di like ya, tulis di dalam komen mau nanya apa, jangan lupa subscribe juga. Thank you semuanya, sampai jumpa. Thank you Dok. Thank you Dr. Reza, thank you lovely people.